adalah berkaitan dengan konsep consumer health informatics ya, tools-nya dan juga ya barangkali tadi sudah kita diskusikan tools-nya apa dan implementasinya. Jadi kalau kita kembali ke apa ya patient center care itu di biomedical informatics domain ya, keilmuan biomedical informatics ada satu istilah namanya consumer health informatics. Jadi consumer health informatics itu merupakan apa ya kayak semacam ide untuk meningkatkan atau memberdayakan pasien sekaligus meningkatkan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan terkait masalah kesehatannya. Nah, melalui apa? Ada berbagai macam tadi ya aplikasi-aplikasi yang sudah ditunjukkan tadi tujuannya apa, lalu tools-toolsnya apa. Satu aplikasi yang digunakan untuk oleh pasien untuk berbagai kepentingan, umpamanya mencari informasi ya, browser, web browser, melakukan konsultasi ya, mungkin telekonsultasi atau mungkin ada chat ya dengan grup-grup tertentu, peer-to-peer support, terus kemudian education, wellness atau telemonitoring dan sebagainya. Ada sekian banyak tools-tools tadi yang barusan kita diskusikan. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan pengetahuan tentang masalah kesehatannya. Jadi consumer health informatics itu harapannya dapat apa ya menyediakan ya pengetahuan atau informasi yang kaitannya dengan masalah kesehatan yang dihadapi seseorang. Nah, sehingga dengan ya asumsinya ya bahwa dengan mereka paham kondisi kesehatannya maka mereka bisa apa ya keterlibatannya terhadap pengambilan keputusan klinis tentang dirinya itu akan menjadi lebih baik ya, artinya lebih ya meningkat ya keterlibatannya terhadap pengambilan keputusan. Makanya tadi di awal apa sih bedanya conventional medicine sama patient center care itu ya salah satunya adalah ya share decision making gitu. Kata kunci pentingnya itu. Jadi bagaimana untuk melakukan share decision making maka pasien itu harus diberi apa ya diberi informasi yang cukup ya tentang kesehatan itu. Nah, caranya salah satunya apa ya dengan menggunakan tools-tools informatics tadi umpamanya personal health record dan seterusnya. Nah, kemudian yang syukur-syukur ya kalau yang ketiga itu adalah ini pasien atau consumer tadi secara aktif melakukan kontribusi terhadap pengambilan keputusan terhadap dirinya. Nah, contoh sederhana umpamanya apa ya pasien penyakit kronis yang harus wajib datang ya umpamanya bertemu dengan dokter setiap bulan sekali. Tetapi di antara itu mereka bisa melakukan umpamanya aktivitas fisik yang tercatat ya dengan aplikasi wellness umpamanya atau dengan aplikasi apa tadi IOMT umpamanya. Lalu kemudian melakukan pemeriksaan gula darah secara mandiri ya sekarang sudah ada banyak yang apa ya pemeriksaan-pemeriksaan yang one touch atau yang ada apa ya yang real time ya patch yang itu ditempelkan pada tubuh ya lalu kemudian bisa melakukan monitoring gula darah melakukan monitoring gula darah secara real time sehingga ini bisa saja di antara pada saat kunjungan pasien itu dengan dokter dia bisa saja mengatakan bahwa ini loh gula darah saya selama 1 bulan ini rata-rata sekian, aktivitas fisik saya sekian, terus kemudian nutrisi atau konsumsi nutrisi yang saya konsumsi atau makanan yang saya konsumsi sekian kalori dan seterusnya mungkin ya ini nah sehingga mereka ikut berperan ya dalam apa ya dengan tools-tools yang ada tadi ada tools wellness ada tools apa ya monitoring makanan tadi atau mungkin monitoring aktivitas fisik sehingga ini bisa terekod dengan baik lalu kemudian bisa di-share dengan tenaga kesehatannya lalu kemudian bisa sama-sama ya tadi kan kata kunci pentingnya itu bersama-sama ya dengan pasien atau tenaga kesehatannya bersama-sama pasien untuk menentukan ya aktivitas atau tindakan atau terapi yang nanti akan dilakukan oleh pasien tersebut. Nah, memang kalau kita lihat dari sekian banyak tools tadi, ini sebenarnya bukan sejarah ya, tetapi ada perjalanannya ya. Dulu tahun 70-an barangkali atau tahun 50-an ya, itu sudah mulai ada telemedicine ya, sejak ada radio, televisi, itu telemedicine itu sudah mulai muncul tuh sebenarnya. Walaupun komputer itu populernya sepemahaman saya itu sekitar tahun 70-an ya. Lalu kemudian ada internet itu mungkin tahun berapa 90-an ya atau 80-an 90-an.
Lalu kemudian muncul lagi ya telemedicine semakin menguat ya dengan adanya internet itu ya sampai monitoring jarak jauh. Lalu kemudian ada muncul lagi terminologi mobile health ya sejak ada smartphone ya sudah ada telepon seluler lalu kemudian berkembang menjadi smartphone sekarang ini maka mHealth itu pun juga ikut berkembang. Lalu kemudian ada IoMT ya, Internet of Medical Things ya. Ada sebenarnya ada banyak ya yang sensor-sensor termasuk smartwatch yang mungkin Bapak Edu juga pakai juga ya untuk melakukan monitoring aktivitas fisik atau mungkin melakukan monitoring terkait dengan apa ya kualitas tidur atau kualitas istirahat atau mungkin apa lagi ya ya beberapa apa ya parameter-parameter yang mampu untuk dihasilkan oleh smartwatch yang kemudian itu terhubung sama aplikasi di mobile phone dan aplikasi mobile phone-nya ini itu terhubung dengan rekam medis elektronik. Ini ada penelitian kami juga melakukan itu ya, walaupun sensor yang kita pakai itu baru sebatas pada tekanan ini ya jumlah nadi ya frekuensi nadi. Lalu kemudian ada terminologi lagi e-health ya, yang sebenarnya e-health itu kombinasi dari kalau menurut WHO-nya ada gambarnya, ini wearable device, sensor, mobile health, e-prescription, kemudian referral atau komunikasi, terus kemudian clinical information system, umpamanya EHR, telemedicine, ini dalam satu kerangka e-health. Nah sekarang akhir-akhir ini populer dengan digital health gitu. Digital health apa yang menjadi tambahan atau value added dari digital health adalah isu yang kaitannya dengan big data analytics, genomics, sama artificial intelligence ya. Jadi advanced analytics itu sebenarnya genomic itu juga sama ya advanced analytics walaupun ini sebenarnya sudah lama ya sebenarnya ya ada tools-tools yang kaitannya untuk menganalisis data genomik ya. Tetapi sekarang mulai semakin populer ya dengan adanya apa ya big data terus artificial intelligence terus prinsipnya itu kan sebenarnya advanced analytic ya analitik yang menggunakan kemampuan komputasi yang lebih tinggi ya daripada hanya sekedar apa ya deskriptif itu ya daripada sekedar menyediakan grafik terus kemudian seterusnya ya ini lebih lebih advance. Nah tetapi kalau kita lihat baca dari konsep I-nya ini WHO ya sebenarnya I di dalam e-health itu harapannya ya dari sekian banyak teknologi digital yang kemudian dipakai itu adalah meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas, memudahkan untuk membuat evidence based medicine, selalu kemudian nah ini yang menarik yang kalau yang kaitannya dengan apa yang kita diskusikan ya. Jadi empowerment, encouragement, education ya, enabling information exchange ini bagian dari konteks atau konsep consumer health informatics ya. Nanti ada referensinya yang toolsnya itu apa saja termasuk extending the scope of healthcare, ethics sama equity. Nah ini ada salah satu artikel tahun 2016 menyebutkan bahwa consumer health informatics itu toolsnya apa saja gitu. Yang pertama personal health records. Ini nanti akan saya diskusikan mungkin lebih detail saya kaitannya di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua ada telemedicine and telehealth. Kemudian ya barangkali kita sudah singgung tadi sedikit ya. Ada mHealth ini juga sama. Ada quantified self movement ini yang kaitannya dengan wellness ya. IoMT kombinasi keduanya. Kemudian saya menambahkan advanced analytic ya di sini ya, karena tadi ada istilah baru di WHO sebenarnya istilah ini di tahun berapa ya? Tahun 2018 sepertinya dipopulerkan ya digital health yang itu mencakup tadi ya big data analytic, artificial intelligence, terus kemudian mungkin pattern recognition dan seterusnya ya. Kemudian sebenarnya yang bawahnya ini itu consumer genomic, precision medicine, ini bagian dari consumer health informatics yang menggunakan apa ya tools analytics yang sifatnya advance. Ya nanti akan kita diskusikan di slide-slide yang selanjutnya. Nah, pertama adalah personal health record ya. Jadi personal health record itu sebenarnya sama kayak electronic record ya, tetapi ini yang dipegang oleh pasien ya. Jadi bayangan umpamanya apa ya kalau di tempat kita mungkin ya bisa saja kayak ini ya kayak mobile JKN umpamanya atau satu sehat mobile gitu ya yang kalau umpamanya Bapak Ibu buka di
mobile health-nya, sorry di handphonenya itu bisa kelihatan sejarah kita vaksinasi COVID-19 ya, atau apa ya, ya mungkin sudah mulai masuk ke ini ya, vaksinasi untuk anak ya, anak usia di bawah 1 tahun, terus kemudian ada ya mungkin nanti kayaknya sudah mulai ada fitur yang resume medis ya, tapi kayaknya belum belum muncul ya. Ya semoga nggak muncul ya, karena kalau resume medis itu artinya kan kita sakit gitu ya. Sakit pernah berkunjung ke rumah sakit ya, semoga tidak pernah ada ya resume medis di tempat Bapak Ibu ya, karena ini kalau ada itu ya berarti ya pernah sakit gitu ya. Nah, kemudian ini PHR itu ya jadi kayak apa ya, personal health record itu informasi tentang pelayanan kesehatan yang kemudian dikelola oleh pasiennya. Walaupun sebenarnya bisa saja lebih lebih sederhana dari itu ya. Contoh umpamanya saya punya aplikasi wellness, ya itu kan bagian dari personal health saya gitu ya, yang kaitannya dengan wellness itu gitu. Umpamanya aktivitas fisik, terus kemudian pola tidur tadi ya, kualitas tidur atau yang lain ya. Nah ini tapi ada kata kunci lain yang kaitannya dengan personal health record itu adalah dipelihara, di maintenance ya oleh seseorang, lalu kemudian di manage oleh orang itu gitu. Entah itu nanti untuk dibagikan ke ke tenaga kesehatan, umpamanya pada saat saya periksa, oke silakan nanti akses data personal health record saya gitu. Supaya nanti Anda bisa punya dapat informasi yang lengkap tentang saya, lalu kemudian Anda bisa melakukan pengambilan keputusan klinis ya dengan lebih baik, umpamanya. Yang isinya bisa saja ada tentang kondisi kesehatan, obat yang digunakan, masalah kesehatan sebelumnya, alergi atau histori dari vaksinasi, atau histori kunjungan sebelumnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada banyak informasi kok yang kayaknya mirip-mirip seperti rekam medis ya, tetapi ini yang dikelola oleh pasien atau mungkin yang bisa dilihat oleh pasien ya, entah itu yang kaitannya dengan tadi ada alergi, ada riwayat chronic disease, lalu kemudian ada family history, kemudian ada riwayat kunjungan ya, dan riwayat sakit ya, problem list ya, yang kaitannya dengan kunjungan yang dulu pernah kita lakukan. Nah, beberapa prinsip-prinsip dari apa personal health record itu universal accessibility, maksudnya universally accessible. Maksudnya begini, jadi umpamanya kita berkunjung ya selama ini rekam medis itu dikelola oleh fasilitas pelayanan kesehatan ya. Kita berkunjung ke rumah sakit A, primary care 1, 2, 3, terus kemudian rumah sakit B dan seterusnya. Dan masing-masing dari fasilitas pelayanan kesehatan kita kunjungi itu mencatat data tentang kita, gitu ya, data tentang pelayanan yang diberikan pada kita saat itu gitu. Nah, universally accessible itu prinsipnya adalah bahwa data-data yang berasal dari sumber dari fasilitas yang berbeda itu kemudian di-pooling ya, dan ini bisa diakses oleh pasien. Jadi melalui ya itu tadi umpamanya melalui konsep personal health record tadi ya, walaupun ini dilakukan oleh provider yang berbeda, ada yang provider telemedicine, ada provider ini, tetapi catatan-catatan yang dia lakukan itu juga bisa diakses oleh pasien. Jadi universally accessible gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dimiliki, di-manage dan di-share oleh individu. Ini sebenarnya konsepnya apa ya, konsep kayak sudah mulai mengarah pada bahwa data itu milik individu. Kalau umpamanya Anda ingin mengakses data itu, maka Anda harus atas persetujuan individu itu. Jadi sudah mulai konsep apa ya, konsep privacy confidentiality itu udah masuk ya. Nanti ada di contohnya di Australia itu namanya PCHR ya, personalized control ya, electronic health record ya. Itu PHR sebenarnya, personal health record, tetapi karena tadi ada personalized control, jadi yang mengelola, yang mengontrol bahwa siapa yang berhak mengakses datanya dia itu adalah dia. Gitu. Jadi pasiennya atau keluarganya. Nah ini yang konsep-konsep personal health record ya. Jadi kalau kita bisa menerapkan ini, wah ini enak ini. Jadi kayak apa ya? Uh, uh,
kita kan selalu berkutat pada inform consent dan atas persetujuan pasien, apalagi untuk yang rumah sakit pendidikan itu ya. Inform consent-nya itu banyak itu ya, ada untuk ini, untuk ini. Setiap tindakan ada inform consent. Jadi kalau umpamanya ini bisa dilakukan oleh pasien ya secara seamless itu, wah ini enak banget itu. Itu bisa memotong beberapa alur ya dari pelayanan kesehatan yang kaitannya dengan persetujuan ya pasien dalam rangka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, ada banyak model ya personal health record ya, walaupun tadi idenya itu adalah membagi ya data-data pelayanan kesehatan itu kepada pasien, tetapi ternyata personal health record itu tidak hanya itu gitu ya. Jadi bisa saja ya contoh untuk penyakit-penyakit yang spesifik, ini kayak contoh artikel di sini yang untuk diabetes self management semuanya. Lalu kemudian ada juga yang untuk kalau ini ya kaitannya dengan ini ya nutrisi, merekam apa ini care plan, ya nggak tahu nih. Saya lupa ini My Health ATM ini udah lama ini ini tahun 2009, udah lama banget ya. Tapi ini contoh-contoh yang dia sebenarnya saya punya saya punya akun di sini. Lalu di dalam akun ini saya mencatat tentang diri saya ya, secara mandiri ya. Entah itu kaitannya dengan aktivitas fisik, entah itu kaitannya dengan makan, entah itu kaitannya dengan riwayat penyakit atau obat yang diminum dan seterusnya dan seterusnya. Nah sehingga ini kayak semacam my personal medical record ya yang kemudian saya kelola dan saya juga yang mengisi juga gitu. Nah, di Taiwan ada integrated personal health record atau My Health Bank, My Health Data Bank kayaknya, My Health Data Bank Taiwan. Ya. Jadi ini PHR-nya itu tidak hanya sekedar pada yang kaitannya dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit atau klinik ya yang di sebelah kanan ini ya. Tetapi juga yang menggabungkan dengan lifestyle management. Jadi ada ya tadi saya sebut ada aplikasi wellness tentang aktivitas fisik umpamanya atau ya ini ya kualitas tidur ya, ada beberapa sensor-sensor yang kemudian terhubung sama smart device, lalu kemudian ini terhubung dengan mobile phone, terhubung sama internet, lalu kemudian menjadi satu kesatuan personal health record, My Health Bank, My Health Data Bank. Terus kemudian bisa juga yang kaitannya dengan home care, umpamanya pelayanan-pelayanan yang berbasis pada masyarakat. Kalau kita barangkali kayak contoh umpamanya posyandu gitu ya. Terus kemudian pelayanan-pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat, kesehatan lingkungan, umpamanya yang itu dilakukan oleh tenaga kesehatan atau melakukan pencatatan, tetapi hasil pencatatan itu kemudian menjadi bagian dari personal health record-nya seseorang. Nah, termasuk data-data yang berkaitan dengan dengan surveillance ya, dengan public health ya, dengan public health surveillance. Mungkin juga kaitannya dengan kondisi lingkungan, pokoknya sekarang ada isu polusi udara gitu ya. Jadi data-data environment itu polusi udara, terus kemudian traffic dan seterusnya itu mungkin bisa saja menjadi bagian dari personal health record karena kaitannya dengan faktor risiko. Ini juga ada beberapa penelitian ya di Taiwan juga yang kaitannya dengan indeks polusi ya, karena di titik-titik tertentu itu di perkotaan dia diletakkan sensor terkait dengan polusi. Jadi data polusi itu masuk ke dalam aplikasi di HP, lalu kemudian kalau saya punya penyakit katakanlah asma gitu ya, jadi pada saat saya jalan di sekitar lokasi itu akan ada warning bahwa ini lokasi ini indeks polusinya tinggi nih, sebaiknya kamu lewat jalan lain namanya. Kalau tidak nanti eksaserbasi akut gitu, asmanya kan bahaya juga gitu dan seterusnya. Jadi ada penelitian yang sampai seperti itu ya, menghubungkan antara data-data lain ya, sumber data lingkungan itu dengan kondisi kesehatan. Kemudian Apple Health Record ini sudah lama, tahun 2018, sekarang berkembang katanya ya, dulu diawali dengan 12 rumah sakit ya, yang data-datanya itu terhubung sama Apple Health. Jadi orang-orang yang punya Apple dan pernah berkunjung ke 12 rumah sakit itu datanya akan tersedia di situ di Apple Health itu. Lalu kemudian ini berkembang ada
sekarang nggak tahu statusnya berapa banyak ya rumah sakit yang bekerja sama Apple, tetapi ini salah satu fitur atau fasilitas yang disediakan oleh Apple dalam rangka untuk mengkompilasi ya data kesehatan seseorang ya untuk pengguna Apple itu gitu. Jadi ada Apple Health. Kemudian kalau di Amerika tadi sempat saya singgung ada personalized control electronic health record. Australia atau sekarang namanya disebut My Health Record. Jadi prinsipnya ini juga sama. Jadi kalau kita berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan, mereka akan mengumpulkan data. Pada saat mereka mengumpulkan data, ini minta persetujuan apakah datamu itu boleh dimasukkan ke dalam PCHR ini atau tidak, supaya nanti kamu bisa mengakses data itu juga gitu. Jadi, kalau iya maka dimasukkan ke situ, lalu kemudian ya dia harus inform concern bahwa data saya boleh digunakan di dalam My Health Record. Kemudian My Health Record ini nanti siapa yang akan mengakses? Ada banyak gitu, umpamanya keluarganya atau tenaga kesehatannya kalau dia berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lain. Bisa saja umpamanya pada saat dia ke farmasi atau ke penunjang medis gitu ya. Jadi ini histori-histori itu akan bisa diakses oleh berbagai pihak sehingga pada saat dia ingin mendapatkan pelayanan kesehatan tertentu, ini data yang sebelumnya historinya itu bisa dilihat atas persetujuan si pasien. Tetapi ini yang menariknya, personalized control-nya ini yang menarik di Australia, bahwa kalau saya berkunjung ke fasilitas kesehatan, terus fasilitas kesehatannya atau providernya ingin mengakses data histori saya, itu harus lihat persetujuan saya. Jadi saya harus menyetujui dulu, baru kemudian ini datanya bisa ditarik. Nah, sepemahaman saya ini difasilitasi oleh pemerintah federal ya, jadi terpusat gitu ya, sama kayak mungkin kalau kita Satu Sehat kali ya. Satu Sehat itu kan terpusat ya di Kementerian Kesehatan ya. Dan ini dipakai oleh semua fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi ya salah satu isunya itu karena di sana termasuk yang menjaga privacy dan confidentiality-nya cukup ketat, maka orang-orang yang mau ya memanfaatkan My Health Record itu juga harus melakukan informed consent bahwa saya setuju untuk terlibat di dalam My Health Record. Kalau nggak setuju ya sudah nggak bisa berarti ya. Jadi nggak manfaat-manfaat yang kaitannya dengan personal health record mungkin tidak bisa dipakai. Nah, kemudian yang kedua, tadi sudah personal health record. Tools yang kedua yang kaitannya dengan consumer health informatics adalah telemedicine dan telehealth. Nah, saya kira telemedicine dan telehealth ini juga sudah cukup tua ya, sudah cukup lama ya, semenjak adanya dulu radio, kalau nggak salah ada satu artikel gitu ya, ada radio walkie-talkie mungkin ya, yang kaitannya dengan konsultasi langsung ya dengan tenaga kesehatan ya. Terus ada televisi itu ya, kalau radio itu hanya suara, terus kemudian televisi itu audio visual ya, audio dan videonya. Lalu berkembang dengan adanya komputer ya, dengan adanya internet gitu ya, semakin berkembang sampai yang terakhir kemarin pada saat COVID-19 itu telemedicine sangat populer ya. Entah itu untuk melakukan pelayanan pada pasien yang tidak terdampak COVID ya, tetapi dia ingin tetap untuk mendapatkan pelayanan yang continuous ya pada pasien-pasien penyakit kronis, atau pada pasien-pasien yang COVID tetapi dia melakukan isolasi mandiri gitu. Sehingga dia bisa berkonsultasi secara real time ya dengan dokter layanan. Ya nggak tahu ya, mungkin dokter secara telemedicine. Kalau dia membutuhkan obatnya pun langsung diantar ke rumah atau ke tempat dia isolasi mandiri tersebut. Jadi sangat populer ya, dan bahkan sampai sekarang ya telemedicine ini menjadi salah satu tools yang nanti bisa untuk mendekatkan atau mempermudah ya akses pasien tadi dengan layanan kesehatan, entah itu layanan kesehatan primer, entah itu layanan kesehatan yang spesialistik ya, dengan berbagai macam tools yang tersedia. Nah, walaupun sebenarnya telemedicine ini pun juga berkembang ya, jadi ada perubahan ya paradigma ya. Kalau dulu barangkali telemedicine itu lebih banyak berfokus pada pelayanan kesehatan ya atau pelayanan medis, tapi kalau sekarang nggak hanya itu gitu. Jadi ada yang
Ya sekarang karena banyak yang pakai, terus kemudian nggak ada regulasinya, maka isu tentang regulasi muncul. Terus kemudian isu yang kaitannya dengan capacity building, umpamanya ya, kayak kita ini melakukan seminar ya secara online gitu, umpamanya. Ini juga bagian dari telehealth. Beberapa referensi menyebutkan itu. Atau melakukan klaim secara virtual, ya ini kan juga sama ya, kayak telemedicine ya, store and forward ya. Jadi dia mengirimkan data, terus kemudian diterima di sana, kemudian diverifikasi ya tanpa harus tatap muka, tanpa harus datang ke lokasi itu gitu. Jadi ini kan telemedicine ya, namanya juga pelayanan jarak jauh, tapi tidak hanya sekedar pelayanan kepada pasien, tapi juga pelayanan administratif, terus kemudian capacity building, terus kemudian ada, dan bahkan sekarang difasilitasi oleh artificial intelligence, pokoknya menggunakan chatbot gitu untuk melakukan screening gitu. Kan banyak dulu pas COVID itu juga ada ya, apa ya, screening berbasis chatbot ya untuk memastikan bahwa apakah saya itu ada curiga COVID atau tidak, dan menjawab ya, chatbotnya menanyakan apakah Anda ini ada tidak, tidak ada ini atau tidak, tidak ada ini atau tidak, ya, dan seterusnya. Jadi kayak kayak apa ya, ya pelayanan jarak jauh, tapi bukan dilakukan oleh orang, tetapi dilakukan oleh mesin ya. Nah, bentuknya telemedicine ini juga ada banyak, ada yang sifatnya sinkronos ya, umpamanya yang itu langsung ya, yang sifatnya itu interaktif ya. Jadi ya, baik itu yang kalau antara pasien sama provider ya berarti ketemu ya walaupun jarak jauh ya. Umpamanya melalui telepon, melalui video, radio ya, walkie-talkie tadi ya, real time text messaging ya yang langsung dibalas ya. Ada telesurgery itu kemarin beberapa di Sarjito sama anak Bandung ya melakukan uji coba ya telesurgery. Atau tadi yang artificial intelligence ya menggunakan chatbot tadi atau menggunakan chat GPT gitu umpamanya ya, dipakai untuk melakukan konsultasi secara sinkronus. Tapi ada juga yang sifatnya asinkronus ya, umpamanya model store and forward ya, ini antara provider dan provider. Saya mengirimkan data image ya atau data gambar atau data video ke dokter lain, kemudian dokter lain itu melakukan interpretasi. Tapi ini kan modelnya store and forward, jadi dikirim, disimpan, terus dibaca, hasilnya diinterpretasikan, kemudian dikirim balik. Yang itu tidak sinkron, ya, itu bisa saja tidak real time. Bisa saja jawabannya itu nanti 2 jam atau 3 jam atau mungkin besok itu baru baru dijawab. Makanya itu disebut sebagai asinkronus. Nah, yang ketiga yang populer ya juga adalah mHealth ya. Kalau mHealth itu kayak apa ya? Ini bagian dari konvergensi digital ya di mobile health itu. Ada berbagai macam fungsi yang di dalam mHealth itu kemudian menyatu ya. Kayak contoh kita bisa melakukan telemedicine, telehealth dengan mobile ya. Kita bisa melakukan apalagi ya, monitoring ya, monitoring vital signs itu atau wellness tadi ya dengan mobile health. Jadi ada IoT yang terpasang di tubuh ya, ada smartwatch umpamanya. Smartwatch ini terhubung dengan mobile apa ya, aplikasi mobile kita ya dengan Bluetooth ya, sehingga data-data itu tersimpan di dalam mobile application dulu. Nah, dari mobile applications itu kemudian aplikasi mobilenya terhubung dengan internet, sehingga ini nanti yang di-share kemana-mana itu yang ada yang tersimpan di internet itu gitu. Tetapi sumber aslinya itu dari wearable device tadi yang itu terhubung secara lokal ya dengan mobile health. Nah, mobile health-nya kemudian yang mengolah gitu, mengolah kemudian memancarkan itu ke internet atau memancarkan itu ke cloud service yang lain, lalu kemudian dari cloud service itu dibagikan kemana-mana, termasuk dibagikan ke rekam medis elektronik ya. Ini mulai banyak ya dipakai ya. Tapi juga ada juga mHealth ini juga untuk umpamanya untuk tadi yang kita bicarakan remote monitoring ya, terus kemudian untuk education, untuk komunikasi yang secara efektif dengan berbagai orang gitu ya. Kemudian ada artificial intelligence yang ditanam di situ juga, terus kemudian ada salah satunya juga personal health record ya. Jadi kita bisa melihat tadi satu sehat mobile, makanya kita bisa melihat histori dari vaksinasi atau COVID yang pernah kita dapatkan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mobile health ini juga kemudian terhubung dengan mungkin tadi sudah kita singgung sedikit ya, Internet of Medical Things ya, smart banyak ya sekarang uh,
wearable device yang berbasis yang dia memiliki beberapa sensor yang kemudian terhubung langsung dengan mobile health kita gitu. Jadi ada aplikasi di mobile itu. Nah, dari situ mengumpulkan data secara otomatis sebenarnya. Jadi dari sensor-sensor itu umpamanya sensor suhu, sensor apa lagi? Detak jantung umpamanya, terus kemudian ada sensor apa ya? Kualitas tidur ya, sleep ya, sleep. Terus kemudian ada beberapa ya yang umpamanya langkah kaki gitu ya, pace ya, atau apa lagi ya saya nggak tahu. Mungkin banyak ya. Ini ada bahkan ada beberapa yang kayak contoh di sini itu uh, sampai gambar EKG gitu bisa muncul dari smart watch kita ya. Jadi untuk mendeteksi atrial fibrillation atau barangkali beberapa contoh-contoh yang menarik gitu ya, mendeteksi jatuh gitu ya pada pasien-pasien yang mungkin lansia ya. Tiba-tiba karena di situ ada sensor ketinggian gitu ya, tiba-tiba udah ini ya, jatuh itu artinya dari ketinggian 1 meter menjadi ketinggian 0 meter gitu. Dalam waktu sekian detik ya, atau kurang dari sekian detik, lalu kemudian setelah itu tidak ada pergerakan lagi. Nah, itu ada kemungkinan apakah dia jatuh atau tidak ya. Sehingga ini kalau ini real time terhubung sama eh, apa ya operator gitu ya, operatornya langsung menelpon apakah Anda baik-baik saja atau tidak gitu. Kalau memang tidak dijawab teleponnya itu langsung ngirim ambulan gitu. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada berbagai macam inovasi digital yang sifatnya itu personalized gitu ya. Sifatnya itu memang untuk memfasilitasi tadi ya yang tujuannya informasi, pengambilan keputusan dan berbagai macam apa ya fungsi tadi yang ditujukan pada kebutuhan spesifik pada seseorang. Nah, ini yang bagian dari consumer health informatics tools tadi. Ini juga populer juga sekarang berkaitan sama ini sebenarnya teknologi games, lalu kemudian virtual reality sampai kemudian sekarang virtual terapi gitu. Ini dipakai untuk beberapa referensi itu menunjukkan bahwa ini dipakai untuk pasien-pasien dengan demensia. Ya. Saya nggak tahu ini gimana cara kerjanya ya. Saya bukan ahli kesehatan jiwa. Mungkin Bapak Ibu yang latar belakangnya psikiatri barangkali tahu ya. Ini manfaatnya bagaimana pola-polanya. Tetapi ini kalau kita lihat bahwa teknologi digital itu variasinya ya banyak ya yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan tadi. Nah, kemudian yang keenam itu adalah artificial intelligence. Ya, ini yang mungkin relatif isunya relatif baru ya, populer gitu ya. Dan banyak juga digunakan untuk membantu clinical decision making. Beberapa waktu lalu ada artikel menarik bahwa ada seorang ibu ya mendeteksi spina bifida menggunakan ChatGPT ya pada anaknya yang sudah berapa 3 tahun ya, 3 tahun nyeri kunjungan ke 17 dokter kok nggak jelas ini penyakitnya apa kok nggak ketemu gitu. Arahnya nyerinya mungkin saya nggak tahu kayaknya di bagian gigi atau gimana ya. Sehingga berkunjungnya itu ke dokter gigi. Saking frustasinya dia kumpulin itu semua hasil-hasil pemeriksaan penunjang, terus kemudian riwayat-riwayat dia ke dokter, hasilnya apa, terus kemudian dia masukkan itu ke ChatGPT gitu. Jadi membuat prompt itu berdasarkan histori atau catatan-catatan medis yang dia dapatkan selama pemeriksaan anaknya. Akhirnya ChatGPT itu mengeluarkan apa ya kayak semacam bukan rekomendasi ya prediksi mengeluarkan prediksi bahwa ini kaitannya dengan saya lupa nama istilahnya yang lain apa ya tapi mengarah pada spina bifida yang tipenya mild. Lalu kemudian akhirnya konsultasilah itu ke dokter bedah saraf, ternyata memang betul ketemu spina bifida. Jadi ada artikel yang menyebutkan 75% dari diagnosa itu bisa dideteksi oleh ChatGPT. Benar atau enggak ya, nggak tahu ya. Tapi prinsipnya bahwa artificial intelligence sekarang semakin populer ya. Artificial intelligence kalau kita lihat bagaimana artificial intelligence ini dibuat, itu sebenarnya berdasarkan dari narasi-narasi atau berdasarkan dari data training yang banyak gitu ya, yang banyak lalu kemudian diolah sedemikian rupa ya. Kayak contoh ChatGPT itu ini barusan ada artikel juga yang menarik bahwa ChatGPT apa ya? Saya lupa
AI ya, notes AI atau apa ya, itu dituntut oleh uh, para penulis fiksi ya, grup penulis penulis novel fiksi gitu, karena dia mengambil data-data dari situ gitu, narasi-narasi dari sana. Dari novel dari novel ya mungkin ya, saya nggak tahu gimana cara mendeteksinya, apa dia ngambil dari situ atau tidak ya, saya juga nggak tahu ya. Tetapi ada tuntutan bahwa karena mereka kebutuhan artificial intelligence itu adalah data histori sebelumnya gitu. Jadi data-data yang sebelumnya. Semakin banyak semakin baik gitu ya. Nah, caranya dia mengambil mungkin ya mengambil dari novel-novel itu gitu ya. Novel-novel itu dimasukkan ya, lalu kemudian kalau orang membuat prompt tertentu ya, apa ya, kayak contoh prompt itu apa ya, buatkan saya surat ini, buatkan saya ini, buatkan saya ini, itu langsung muncul karena dia mengolah data histori-histori, data-data teks yang sebelumnya, entah itu dari novel, dari mana-mana ya, saya nggak tahu ya. Nah, sehingga ada ini ya, uh, ada tuntutan ya bahwa wah ini kayaknya kamu ngambil dari saya tapi kamu tidak declare bahwa ini sumber datanya itu dari sini gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sekian banyak artificial intelligence, umpamanya the right questions ya, ada chatbot, the right examinations, ada clinical guideline recommendations, terus kemudian the right interpretations, ada image atau pattern atau voice recognition, atau text recognition, itu juga ada. Terus the right intervention, umpamanya antibiotic suggestions, the right monitoring and potential emergency detections, itu ada IOMT ya, IoT ya, atau real time notifications ya, kayak tadi umpamanya ada fall detections ya, deteksi kondisi jatuh gitu, atau deteksi kemungkinan atrial fibrilasi ya dari alat-alat IOMT yang itu bisa menghasilkan data secara real time. Nah, beberapa penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence pada kesehatan itu umpamanya associated infections, detection berdasarkan perubahan manifestasi klinis dari seseorang. Ya, umpamanya apa ya? Sebelumnya itu datang tidak batuk, tapi setelah sekian jam itu kok ada sign and symptoms yang kaitannya dengan batuk ya. Jangan-jangan ini pneumonia, umpamanya ya, hospital acquired pneumonia dan seterusnya ya. Atau mungkin dekubitus atau infeksi saluran kencing ya karena dia pakai kateter, atau apalagi ya phlebitis ya yang karena dia dikasih apa ya infus dan seterusnya. Tapi kalau itu kayaknya nggak perlu pakai artificial intelligence juga kelihatan ya. Nah, mungkin ada yang lain-lain ya kayak predictive modeling pada kemungkinan kejadian sepsis ya, menggunakan model scoring ya berdasarkan tanda-tanda tertentu atau biomarker ya, dan manifestasi klinis yang muncul dari seorang pasien yang dirawat namanya. Atau mengidentifikasi antibiotik yang tepat pada kasus sepsis, early detection pada penyakit diabetes mellitus ya, mungkin ini dari data-data yang kaitannya dengan apa ya, bisa saja riwayat pasien, genomik bisa ya, data genomik, atau beberapa data yang lain. Early detection penyakit artritis ya, skin disorder untuk memprediksi underlying disease-nya. Jadi ada apa ya, wujud kelainan kulit ya, wujud kelainan kulit tertentu yang itu bisa memprediksi underlying disease-nya apa gitu. Atau kalau di mana ya, kalau di mata itu ada atau gambar apa namanya, retina, gambar pembuluh darah ya di mata itu, yang itu mendeteksi apakah ini sudah terjadi mikroangiopati atau belum ya pada pasien-pasien diabetes mellitus. Tapi kan bentuknya gambar ya. Nah, gambar itu kalau sekarang dengan pendekatan analitik yang sekarang itu, gambar itu bisa bisa dibuat pattern recognition gitu ya, yang normal kayak mana, yang mengarah pada uh, retinopati diabetes yang mana, ini bisa dilatih ya, sistemnya itu bisa dilatih dengan data-data yang banyak gitu ya, dengan pola-pola yang banyak. Lalu kemudian kalau ada pola baru, ada gambar baru, ini gambar baru ini sesuai dengan pola yang normal atau sesuai dengan pola yang abnormal gitu. Kalau dia sesuai dengan pola abnormal, ini abnormal yang mana gitu. Kalau abnormal yang mana ini dia sudah terdetek ini abnormal yang mana, kemudian outputnya itu memberikan
suggestion bahwa looks ini ada gambar seperti ini, ada kemungkinan dia retinopathy diabetes ya, mungkin ya Anda perlu melakukan pemeriksaan ini gitu ya untuk memastikan bahwa dia retinopathy diabetes betulan atau tidak dan seterusnya. Jadi ini penerapan kecerdasan buatan pada pelayanan kesehatannya. Beberapa produk ada banyak sebenarnya, bahkan kalau di Amerika itu FDA-nya itu melakukan approval terhadap produk artificial intelligence yang dipasang ya pada alat-alat medis gitu. Terakhir saya baca itu ada berapa ya? Ada 40 ya, FDA itu sudah mengapprove tools-tools seperti ini, tetapi toolsnya itu sebenarnya di alat. Sebenarnya FDA itu apa ya, alatnya ya, awalnya itu di alatnya, tapi alat itu kemudian kan berkembang, gitu. Berkembang dengan menambahkan modul-modul artificial intelligence, umpamanya EKG. EKG kemudian di-embedkan juga dengan artificial intelligence supaya nanti EKG-nya itu kalau melihat gambar apa ya, gambar grafik EKG itu ya, PQRST itu. Ini kalau normalnya begini, kalau ada ST elevasi itu langsung kedetek bahwa oh ini ada ST elevasi, ada abnormalitas pada irama jantung umpamanya. Nah, sehingga ini mungkin mengarah pada apa, jantung koroner atau apa ya, STEMI atau apa ya, saya nggak tahu. Mungkin Bapak Ibu yang lebih paham ya tentang gambaran itu. Nah, tetapi prinsipnya adalah FDA itu dia selain melakukan approval terhadap alatnya sendiri, itu juga melakukan approval terhadap algoritma yang dipasang di situ gitu. Jadi ini menarik ya. Contoh ini ada arteri semuanya. Ini sebenarnya pada alat uh, uh, alat apa ya? Ini saya lupa ini. Kayaknya pada jantung ya. Terus kemudian memberikan gambaran tertentu. Lalu kemudian dari sini ada algoritmanya yang untuk mendeteksi apakah ini normal atau tidak normal. Terus kemudian ini tadi yang barusan kita diskusikan tentang kondisi apa ya, mata ya, gambaran retina, diabetic retinopathy. Terus kemudian ada osteodetect ini untuk fraktur. Terus apalagi deep mind ini untuk scan mata juga. Ada ultramic ini untuk apa ya, kardiovaskuler, ada corti, ada macam-macam ya, mendeteksi cardiac arrest. Tapi kalau kita lihat dari pola-pola ini itu sangat spesifik ya pada case-case tertentu. Jadi belum menyeluruh ya, belum apa ya, wah ini satu tools itu bisa mendeteksi semuanya gitu ya, enggak ya. Tapi dia lebih mengarah pada case-case yang spesifik ya. Pastinya ini dikaitkan dengan alat tadi ya, kalau di contoh-contoh produk artificial intelligence yang di bidang kedokteran ini. Ini contoh umpamanya pada kasus kardiovaskuler mengidentifikasi abnormalitas pada gambar EKG, kemudian ini pada gambar CT scan ya untuk deteksi dini penyakit Alzheimer atau mungkin tumor ya pada otak gitu ya. Terus kemudian apalagi ya mungkin gambaran ronsen toraks ini ya, yang mengarah pada apa, COVID-19 umpamanya ya. Kalau gambaran yang COVID-19 bentuknya kayak ini kayak ini. Jadi ini bisa di apa ya, dengan teknologi sekarang itu dengan data-data sekunder yang sudah terkumpul yang sebelumnya mungkin sudah teridentifikasi oleh expert, ini bisa dijadikan data training yang kemudian nanti kalau ada data baru dia akan mengkomparasikan dengan data training tersebut ini yang mana gitu. Sehingga ini bisa memberikan rekomendasi atau memberikan pilihan ya bagi tenaga kesehatannya untuk mengatakan bahwa oh ini abnormal ke arah mana, terus kemudian mungkin kita perlu melakukan tindakan apa saja.